Langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad ibn Abdullah wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa bisanadin muttasili ila muallifi sahibil kitabah Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Dzil Karamah nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para alim ulama, bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sudah tidak asing di dunia ini, sebuah karya tulis dari Al-Imam Al-Muhaddis Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diberi titel Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, kitab Bulughul Maram ini adalah hadis, kumpulan-kumpulan hadis yang semuanya orientasinya itu hukum. Ya, jadi hanya yang berdimensi hukum yang dikumpulkan ini, kemudian dibuat aturan, ya, dibuat susunan seperti kitab-kitab fikih, artinya dimulai pada kitab Taharah dan seterusnya. Yang menariknya kitab ini tidak kurang ada 9 syarah, ya, yang menjadi penjelas di dalam kitab Bulughul Maram ini. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar ada kitab Subulus Salam. Itu adalah syarah Bulughul Maram. Ibanatul Ahkam, Taudihul Ahkam, Hidayatul Anam, ya, kemudian Fathuzil Jalali wal Ikram, Al-Badrut Tamam, I'lamul Anam, Fathul Alam, dan ini yang ke-9 adalah Misbahuz Zulam. Kitab Misbahuz Zulam ini, syarah Bulughul Maram ini ditulis oleh orang Betawi, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar. Beliau aslinya itu kelahiran Jakarta Timur, ya, Cakung. Lahir di situ, kemudian belajar di kota Mekah, bahkan menjadi salah seorang guru di, ya, Darul Ulum. Beliau salah satu murid dekat dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, jadi ulama besar. Saya kebetulan 2 tahun terakhir sebelum beliau wafat, saya ikut mengaji langsung kepada penulis kitab ini, ya, musannif kitab ini,
Dan pada kesempatan ini kita baca kitab Bulughul Maram, tetapi pada hal-hal tertentu kita akan masuk pada pembahasan syarah dari kitab ini. Nah, Bapak-Bapak sekalian, para ulama yang berbahagia, apa perbedaannya kitab Misbahuz Zulam dengan kitab-kitab lain? Kalau di kitab Misbahuz Zulam ini yang menarik, dan ini menjadi sebuah kelebihan, bahwa hadis-hadis yang diuraikan pada kitab Bulughul Maram diberikan syarah penjelasannya, tetapi juga ditampilkan ya perbedaan pendapat dalam 4 mazhab, sehingga kita dalam mempelajari kitab ini, apabila tidak ada ittifaq, maka kita akan mendapatkan gambaran apa argumentasi antara imam mazhab yang satu dengan yang lainnya itu berbeda pendapat. Salah satu contoh yang menariknya, Bapak-bapak saudara sekalian, para asatidz, ketika hadis yang satu ya kemudian dibaca oleh Imam Abu Hanifah, dibaca oleh Imam Malik, dibaca oleh Imam Syafi'i, baca oleh Imam Ahmad, tetapi membuat konstruksi hukum yang berbeda. Dalam hadis dikatakan ya, bila anjing menjilat ya atau minum air yang ada di satu bejana, maka air itu dibuang semuanya. Berapapun jumlahnya, air itu dibuang, kemudian bejananya dicuci 7 kali. Salah satunya harus menggunakan tanah. Nah, Bapak saya sekalian, oleh Imam Syafi'i ini dianggap najis mughalladzah. Dianggapnya najis mughalladzah. Tetapi oleh Imam Malik mengatakan, dari mana dasarnya ini dikatakan mubalaghah? Ini adalah amrun ta'abbudi, pada aspek di mana itu sebuah ketetapan Tuhan yang punya nilai lebih, punya cara semacam itu yang tidak ada bedanya. Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat itu amrun ta'abbudi. Satu perintah yang bersifat normatif, bersifat ibadah mutlak. Jadi tidak perlu diartikan lain. Maka menurut menurut Imam Malik bahwa najis itu tidak ada, apalagi najis mughalladzah pada anjing itu tadi. Ya. Ini ada di sekitaran kita ini, di sekitaran kita ya, tidak jauh, radius 1 kilometer dari sini ada Habib yang dulu pada awal-awalnya itu kalau pagi keliling bawa anjing biasa, pakai gamis putih, pakai imamah, tapi bawa anjing keliling gitu. Karena memang dia berpahaman tidak syafi'iyah gitu. Nggak ada masalah. Tetapi bagi orang kampung, orang sini yang lihat itu masalah besar. Ya. Lalu mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya semuanya diperbolehkan. Jadi bukan mana yang salah, mana yang benar, tetapi semuanya diperbolehkan. Sehingga Imam ya Abdul Wahab Asy'arani ya, ulama besar di kalangan kita, kitab ini masyhur di semua, karena kitab perbandingan mazhab dalam kitab Mizanul Kubra. Beliau berpendapat kullu a'immatil mujtahidin fahum yanzuruna bi'aini syari'atil mutahhar. Seluruh imam-imam mazhab itu ketika mereka itu melihat dan mengistimbat hukum, yanzuruna bi'aini syari'atil mutahhar. Seluruhnya mereka melihat, memandang dengan kacamata yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan bapak-bapak, saudara sekalian, mau ikut mazhab Syafi'i,
Begitu pemahamannya, begitu dengan mazhab-mazhab yang lain. Cuma memang tidak boleh kita itu talfik, mengambil mazhab-mazhab tertentu itu hal-hal yang baik, yang enak saja, ya, ditinggalkan yang tidak menyenangkan. Contohnya urusan seperti ini ambil Imam Malik bawahnya, ya, tetapi giliran menikah kita ambil pendapat Imam Daud Az-Zahiri yang mengartikan bahwa masna wa thulatsa wa ruba itu maknanya ditambah, boleh menikah 2 ditambah 3 ditambah 4, jumlahnya 9. Nah, ini talfik, ini nggak boleh. Tapi paket, kecuali dalam hal-hal tertentu, tapi kita taklid, ya, tidak talfik. Pergi ke Mekah, ya, ittifaq ulama, ijma ulama bahwa at-tawaf kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat, jadi harus berwudu. Orang yang mazhab Syafi'i mau lakukan ibadah tawaf, ya nggak bisa, pasti batal karena dia akan bersentuhan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat itu dia, karena dia berilmu, dia bisa melakukan pilihan, dia bermazhab, ya, dengan taklid kepada pendapat yang mengatakan tidak batal bertuhan, ya, dengan ajnabi, wanita yang bukan mahramnya itu. Nah, inilah bagian dari sebuah keluasan kitab yang kita mau baca ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan para pemirsa bisa mengambil manfaat, ya, bersama saya pada pagi hari ini. Baik, kita akan memulainya dengan membaca muqaddimah dari kitab Bulughul Maramnya ini, karena ibarat ketika kita ingin masuk ke daerah, wilayah, rumah orang lain itu, kita harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Nah, kalau kita ingin membaca, ya, sebuah kitab, maka seyogyanya kita mengetuk pintu itu dengan membaca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Maha suci Allah yang telah memberikan nikmatnya baik yang zahir maupun yang batin, qadiman wa hadithan, nikmat yang sudah lalu yang kita nikmati, ya, wa hadithan, dan nikmat yang baru saja Allah berikan kepada kita dan yang seterusnya. Nah, beliau mengatakan di sini bahwa ini adalah sebuah penjelasan yang sangat luar biasa, bahwa yang dimaksud dengan kalimat idofi di sini, ya, itu nikmat yang bersifat zahir itu kita bisa memahaminya. Bagaimana kita bangun tidur tidak perlu lagi membuka jaringan, pencet knop, tidak usah, tetapi pada saat itu juga oksigen sudah kita nikmati 24 jam. Subhanallah. Kemudian otomatis tubuh kita itu, ekosistem yang terbangun pada anatomi tubuh kita itu nggak perlu lagi, ya, diatur sedemikian rupa seperti motor, mobil dipanaskan dulu baru bisa dipakai gitu. Ini adalah nikmat-nikmat yang zahir, wal batinah, dan nikmat-nikmat yang bersifat batin, ya. Ini yang disebut dengan nikmat batin adalah al-Islam wal Quran, ya. Beliau mengartikan bahwa berdasar daripada penukilan Ibnu Abbas, an-nikmatu zahir al-Islam wal Quran. Ketika kita diberikan nikmat Islam dan diberikan Islam dan diberikan Al-Quran, itu sebuah kenikmatan yang zahir sampai kapanpun kita bisa menikmatinya. Kemudian wal batinah itu masa tara alaikum minaz zunub walam yaj'al alaikum bin nikmah.
nikmat yang bersifat batin itu ketika Allah tutupi kepada kalian, kepada kita ini semua dosa-dosa kita. Ditutup Pak, khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat dengan alat bantu ya, kitab yang ditulis oleh Abuya ya, Muhammad Alawi Al-Abbas. Ya, ini kitab yang masyhur. Beliau dalam Khasaisul Ummatil Muhammadiyah menjelaskan pada kitab-kitab samawi ya, kitab-kitab samawi yang lalu, Injil, Taurat, Zabur, apabila seseorang pengikut Nabi Daud, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa melakukan kesalahan dan pada hari itu dia tidak bertobat, fayuktabu ya fi bab wil bab ya anna fulan ya yaf'alu kadza wa kadza wa lam yatub. Ya, ini umat-umat terdahulu. Kalau hari itu, mama nauzubillah min zalik, ada di antara seseorang itu melakukan dosa sekarang nih, sampai malam dia tidak bertaubat, besok pagi waktu dia bangun di depan pintu itu sudah ada tulisan si fulan bin fulan, nama orang itu ditulis melakukan perbuatan dosa ini tapi belum taubat. Ada itu. Dibuka langsung sama Tuhan orang-orang yang mengikuti ajaran agamanya tetapi tidak mau bertaubat. Nah, pengikut Nabi Muhammad ini tidak dihormati, tidak dicela. Itulah yang disebut dengan nikmat batinah. Kalau seandainya kita, jangan-jangan saya pribadi ini yang mengatakan ini, ada dosa-dosa saya yang lalu belum saya bertaubat, muka saya tidak menjadi malu dari lantaran rumah saya dikatakan anna fulan min fulan yaf'alu kadza wa kadza wa lam yatub. Enggak ditulis di depan rumah saya. Nah, ini Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya luar biasa, tidak dibuka. Ya, jadi mayastur alaikum minadz-dzunub, sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Allah untuk kalian, walam yaj'al alaikum bin nikmah, dan tidak didahulukan. Ya, tidak didahulukan, tidak dibayar di dunia ini siksa-siksa dari pekerjaan yang kita lakukan. Inilah yang dimaksud dengan batinah ya. Kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hatithan wa ala atba'ihim alladhina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mauruthan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi. Mudah-mudahan ini khobariyah bermakna insya'iyah ya. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, utusannya. Begitu wa ala alihi wa sahbihi, dicurahkan kepada keluarganya dan sahabatnya, alladzina saru fi nusrati dinihi, yang mereka itu dalam riwayat hidupnya menjadi penolong agama Allah, sayran hasithan ya, menjadi sebuah pertolongan yang cepat. Wala atba'ihimul ladzina warithu ilmahum, dan mudah-mudahan selawat dan salam juga tercurah kepada mereka yang mereka itu mewarisi ilmu para nabi ya, para dan sahabat. Wal ulama warasatul anbiya, ulama itu ini tulisan berdasarkan hadis, wal ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang berilmu itu adalah penerima waris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak saya sekalian, untuk masuk pada kriteria alim itu tidak mesti dalam julukan ulama, kiai, ustadz. Tidak dalam sebutan-sebutan itu. Siapa saja yang belajar
Kemudian ketika dia belajar, diamalkan apa yang dia pelajarinya itu, maka dia termasuk pada kriteria ini. Kalau di dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Ulama di sini bukan personifikasi. Yang disebut ulama itu kiai, ustadz, guru, mubalik, tidak. Semua orang ketika dia belajar kemudian diamalkannya, maka sesungguhnya dia adalah ulama. Kalau kita dilihat dalam sejarah bergurunya Imam Al-Ghazali, begitu sangat luar biasa. Dari satu negeri ke negeri yang lain memperdalam ilmu, sampai pada akhirnya dia tidak bertemu lagi kepada guru yang bisa mengajarkan dia, yang bisa memberikan porsi hausnya batin daripada Imam Al-Ghazali. Maka bertawajuh dia, setiap malam memohon petunjuk kepada Allah kemana lagi mesti mengaji. Tanpa sadar maka petunjuk yang diberikan kepadanya, ya, Allah memberikan ilham kepadanya, dia mesti berguru kepada tetangganya tukang sol sepatu, ya, yang bisa mengajarkan kepada dirinya itu tukang sol sepatu yang tidak dikenal di masyarakat, ya, tidak disebut-sebut menjadi seorang ulama, tetapi dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu agama. Itulah masyhur, salah satu dari guru Imam Al-Ghazali. Nah, oleh karena itu wajar kalau disebut dengan ulama itu adalah warasatul anbiya. Jadi ini bukan personifikasi. Akrim bihim warisan wa maurusan. Nah, ini kalimat akrim ini kalau menurut, ya, sahibul kitab ini, muallif kitab ini termasuk fi'lut ta'ajjub, ya. Jadi kalimatnya bentuknya seperti fi'il mudhari, akrim, af'il, ya, ini fi'il ta'ajjub. Dan di dalam sighat ta'ajjub itu ada dua, ya, ma fa'aluhu wa af'il bih. Jadi artinya ma akramal warisu wal maurus, artinya gitu. Alangkah mulianya orang yang memberikan warisan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal maurus, orang-orang yang menerima warisan, yaitu ulama. Jadi ini bukan bentuknya fi'il amar, tetapi yang dimaksud adalah fi'il ta'ajjub. Ya. Amma ba'du fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkami syar'iyyah. Kemudian daripada itu, ya, ini adalah sebuah ringkasan yang meliputi atas dasar-dasar dalil-dalil hukum yang berdasarkan hadis. Jadi Bapak saya sekalian, kalau kita belajar kitab fikih, itu kitab fikih itu sama halnya orang ingin mendapatkan nutrisi, ingin mendapatkan gizi dan lain sebagainya, tetapi yang diminum itu jus, ya, jus. Langsung dia akan mendapatkan sesuai kebutuhan dan porsinya. Tapi kalau kitab-kitab ahkam, hadis ahkam atau ayat-ayat ahkam, maka dia harus naik dulu ke atas pohon, memetik buahnya, mencuci, ya. Setelah dicuci, kemudian dia memamahnya, digigit, dikunyah, baru ditelan. Nah, begitulah asiknya kalau kita belajar hadis-hadis ahkam ini. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah mengagumkan. Sesuatu yang sangat mengagumkan dari sisi etika, ya, dari sisi balaghah, uslub, ya, gaya bahasa dan lain sebagainya. Lebih asik lagi ketika perbedaan pendapat ketika memahami pada redaksi itu. Subhanallah. Jadi sebuah jawami'ul kalim, perkataan yang pendek tetapi kandungannya begitu sangat luar biasa, ya.
Qarartuhu tahriran balighan liyasira ma yahfazhu baina aqranihi nabighan wa yasta'inu bihi talibu al-mubtadi'. Aku susun sebagai sebuah karangan, sebuah karya yang maksimal agar supaya mudah orang-orang yang ingin mempelajari dan menghafalnya pada zamannya, ya, pada periodisasi penulisan kitab ini, ya. Nabighan ay aliman, untuk menjadi orang yang mengerti, orang alim. Wa yasta'inu bihi talibul mubtadi, dan mudah-mudahan kitab ini menjadi penolong bagi para pemula, ya, orang-orang yang awal di dalam mencari ilmu agama. Wala yastaghni anhu raghibul muntahi, dan sangat diperlukan oleh ar-raghib, ya. Jadi bukan pemula lagi, pemula butuh, tapi ar-raghibul muntahi, orang-orang yang gemar terhadap agama, cinta kepada izzul Islam, itu juga akan membantu memberikan selera yang menu yang luar biasa, ya. Al-muntahi, yang mereka itu sudah pada tingkat lanjutan. Wa qad bayantu aqiba kulli hadisin man akhrajahu min a'immah li iradati nushil ummah, dan aku jelaskan setiap kali menampilkan hadis siapkah ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini agar supaya menjadi pelajaran bagi umat ini, tapi tanpa menyebutkan sanadnya, ya. Fal muradi bis sab'ati, maka yang dimaksud dengan, ya, 7 orang periwayat hadis. Jadi nanti di dalam hadis ini rahus sab'atu, tidak disebutkan satu-satu. Apabila beliau mengatakan diriwayatkan oleh 7 periwayat hadis, yang dimaksud Imam Ahmad, wal Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasai, wa Ibnu Majah. Ini adalah 7 dari periwayat yang bukunya semua sudah dikodifikasi, sudah ada di Indonesia, mudah untuk mencarinya. Wa bisittati man ada Ahmad, apabila diriwayatkan oleh 6 periwayat hadis, maka dikeluarkan saja Imam Ahmad. Berarti mulai Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Wa bil khamsati ma adal Bukhari wa Muslim, apabila disebutkan diriwayatkan oleh 5 ashabus sunan, itu yang dimaksud selain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad aqulul arba'atu wa Ahmad, terkadang aku gunakan diriwayatkan oleh 4 ashabus sunan dan Imam Ahmad. Ini sama penggunaannya, atau disebut dengan rahu as-sittah, ya. Wabil arba'ati ma ada salasa al-awwal, kalau disebutkan ini diriwayatkan oleh 4 ashabus sunan, ya, selain daripada 3 yang pertama, jadi tidak termasuk Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Wabil salasa ma adahum wa adal akhir, apabila dikatakan diriwayatkan oleh 3 ashabus sunan, itu berarti 3 yang pertama tidak, ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak termasuk, kemudian yang terakhir tidak termasuk, yaitu Ibnu Majah. Wabil muttafaq alaih al-Bukhari wa Muslim, tapi kalau disebut muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Wa qad la adzkuru ma'ahuma ghairuhuma wa ma ada dzalika fa huwa mubayyanun, dan terkadang aku tidak menyebutkan bersamanya itu tadi Bukhari dan Muslim, ya, selain daripadanya yang demikian itu tadi, fahuwa mubayyanun, yang demikian itu jelas, ya. Walaupun tidak disebutkan, tetapi sudah jelas, ya, orang bisa mempelajarinya pada kitab-kitab yang lain. Wasammaituhu bulughal maram min adillatil ahkam, dan aku beri nama kitab ini, kata Syekh Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, ya, li adillatil ahkam, ya, dalil-dalil yang berkenaan dengan hukum. Wallaha as'alu alla yaj'ala ma'alimna alaina wabalan, dan aku mohon kepada Allah agar supaya ma'alimna,
apa-apa yang kita belum mengetahuinya, ya, alaina, agar supaya tidak menjadi momok buat kita, tidak memberatkan keburukan kita di hadapan Allah. Wabala, ya, bala beliau mengartikan su'ul, ya, al-amalus sayyi, ya, pekerjaan yang buruk. Wa ayyarzuqunal amala bima yurdihi ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini dan Allah ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, itulah muqaddimah dari kitab Bulughul Maram, ya. Saya sedikit mengutip sarah-sarah yang dinukil oleh Syekh Muhajirin Amsal. Insyaallah kita masuk bab pertama, Kitabut Thaharah. Ini hadis yang pertama. Ya, jadi walaupun ini kumpulan hadis ahkam, tetapi susunannya, sistematikanya itu mengikuti, ya, karya-karya tulis yang biasa ditulis di dalam kitab-kitab fikih. Babul miyah. Bab ini menjelaskan tentang miyah. Miyah itu jamak dari ain, maun, ma'ani, miyah, ya. Orang Arab dalam lughat sehari-hari disebutnya dengan moyang, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau cerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang bahar, laut, ya. Huwa tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Laut itu suci, ma'uhu, suci airnya, ya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi Bapak saya sekalian, ada ikhtisas, ada hal yang sifatnya rukhsah. Kapan sesuatu disebut bangkai? Ketika binatang itu mati lebih dahulu sebelum disembelih. Nah, khusus untuk semua yang ada di laut, ya, itu dikecualikan. Ya, jadi ikan sampai di rumah kita udah nggak ada yang hidup, semuanya mati. Itu sebenarnya bangkai. Nah, dia maka dianggap suci, ya, dihukumkan suci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahul akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafzulah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 ashabus sunan. Ya, begitupun dengan Ibnu Abi Syaibah, lafaznya pada periwayatan Ibnu Abi Syaibah. Wa sahih Ibnu Khuzaimah, disahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi, demikian Imam Tirmidzi. Wa rawa Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu, dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, di dalam sarahnya dikatakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi, ya, yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan asbabul wurud. Apa sebabnya Nabi mengatakan itu? Jadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmalu ma'anal qalil minal ma, fa in tawadda'na bihi atashna afa tawadda'u bima'il bahr. Wahai Rasul, kami pernah, ya, berlayar di laut itu dan kami membawa perbendaharaan yang kurang, airnya tidak banyak. Kalau air itu kami pakai untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Inilah keluar, ya, sabda Nabi yang di dalam kitab ini menjadi hadis yang pertama. Nabi bilang, oh, laut itu airnya semuanya suci, bangkainya semuanya halal dimakan, suci. Nah, menarik nih Bapak saya sekalian yang berbahagia, ya.
air, Nabi menyebut air laut. Air laut itu kalau kita pegang, kita jilat, itu asin. Asin. Ini yang disebut dengan al-khilqatul asliyah. Asin itu almilh adalah penciptaan dasarnya memang dari sononya asin gitu. Tetapi ikan selama dia hidup di dalam laut itu tadi tidak ada satu ikan pun yang menjadi asin. Ketika dia mati baru bisa jadi asin, jadi ikan asin. Nah, kalau begitu ulama-ulama beristidlal kullu ma yambutu minal ard wa ma yanzilu minas sama kulluha tahirun. Setiap seluruhnya air yang keluar dari bumi dan turun dari langit semuanya hukumnya suci. Padahal Nabi cuma mengatakan ma'uhu tahirun, airnya suci. Tetapi ulama bisa mengistidlal begitu. Apa maknanya? Air laut asin, ini menyangkut rasa. Kalau rasanya asli tidak mengapa, itu namanya air mutlak. Tapi kalau seandainya kita ya mau wudu, mau mandi janabat, masukkan air, di dalam air itu dimasukin garam setengah kilo, asinnya bisa jadi sama, tetapi hukumnya ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Air belerang, jadi kalau kita ke Gunung Kapur, apa ini, Ciseeng, ya, air belerang itu sangat menyengat, ya, air itu sangat menyengat. Tetapi karena dia termasuk khilqah asliyah, maka boleh orang berwudu menggunakan belerang, boleh. Tapi kalau kita beli bongkahan-bongkahan belerang, kita bawa pulang, kemudian ketika mau berwudu, ketika kita mau mandi janabat, masukkan supaya mendapatkan hangat tubuh kita, nggak boleh. Ghairu mutahhir. Kalau yang asli boleh. Nah, yang ketiga, air yang berubah warnanya. Ini jadi 3 aspek ini di dalam hukum. Ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, itu akan menjadi pembahasan yang sangat penting Bapak saya sekalian, para pemirsa, ketika orang memahami 3 aspek ini. Rasa, kalau rasanya asli tidak mengapa. Bau, kalau baunya asli belerang tidak mengapa. Nah, yang terakhir launuhu, warnanya. Air kalau kita lihat, ya, kita ke pinggir-pinggir Bogor, mau ke puncak, dulu air itu jangankan di puncak, di Jakarta saja, di samping rumah saya Gandaria 1 ini, Gang Haji Aom, Gang Cemara, turun bawah itu ada kali. Dulu masih kecil, tahun 60-an itu orang nyuci di situ. Nyuci di situ, mandi mau sekolah di situ. Sekarang coba-coba masukin kaki di situ, kesrek, nggak bisa. Nah, bagaimana dengan air yang warnanya coklat? Karena tergerus oleh pinggir-pinggir kali itu yang warnanya dipengaruhi oleh warna, ya, tanah, maka boleh. Karena pewarnaannya itu sama dengan rasa asin dan bau yang menyengat pada belerang. Nah, kemudian dikembangkan lagi pada istimbat para ulama fikih mengatakan kolam, empang, setu yang di situ banyak pohon, kemudian jatuh dedaunannya, warnanya yang tadinya putih berubah menjadi hijau, hukumnya juga suci. Karena jatuhnya daun itu bukan menjadi, ya, pekerjaan manusia. Berbeda halnya ketika dedaunannya itu tadi kita kumpulkan 2 keranjang, 2 itu kemudian kita lemparkan, airnya berubah jadi hijau, maka tidak bisa digunakan. Ini Bapak sekalian yang berbahagia, ya, kalau kita
perbedaannya minum jus yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan ketika kita melihat hadis, tetapi hadis itu sudah dikemas sedemikian rupa sehingga hebat benar. Nabi cuma mengatakan air laut itu suci, tetapi ulama-ulama itu bisa mentafsir begitu sangat banyak seperti yang saya jelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang semacam itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa ada lagi perbedaan pendapat tentang al-hillu maitatuhu. Kita tidak boleh makan ular di darat nih, nggak boleh, haram. Tapi kan ada ular laut, boleh nggak ular laut? Kita tidak boleh makan anjing, tapi ada anjing laut, masuk tidak? Al-hillu maitatuhu. Ya, ada lagi singa laut, boleh nggak tuh dimakan? Nah, ini beliau mengatakan ikhtalafu fi maitati hayawanil bahr. Ulama berbeda pendapat tentang hewan-hewan yang ada selain dari ikan, ya. Menurut Imam Syafi'i, yahillu jami'u dzalika hatta khinzira wa qalbaha wa thu'bana. Imam Syafi'i mengatakan seluruh binatang yang ada di laut hukumnya halal, termasuk babi laut, anjing laut, ular laut, walaupun namanya sama dengan binatang-binatang darat, tapi karena dia adanya di laut hukumnya halal. Wa hadza huwa shahih inda Syafi'iyah muzakkatan aula. Menurut beliau ini, ya, Syekh Muhajirin, hadis ini hukumnya suci. Apakah dia disembelih atau tidak disembelih, boleh dimakan anjing laut. Ya, bawa anjing laut dimasak, dikasih tahu nih sama yang hadir, nih ular nih, silakan makan. Kira-kira bapak-bapak mau nggak makan? Ini anjing nih, tapi anjing laut, babi laut, singa laut. Mikir-mikir, tapi yang mesti kita pahami bahwa itu menurut Imam Syafi'i halal. Kenapa? Nabi sudah mengatakan al-hillu maitatuhu. Ya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah annaha la tahillu i'timadan ala umumil maitah. Menurut Imam Abu Hanifah enggak halal. Kenapa? Karena ada hadis yang bersifat umum yang mengatakan ayat secara jelas hurrimat alaikumul maitah. Haram bagi kalian semua binatang yang sudah bangkai. Hadisnya satu tetapi istimbat hukumnya berbeda. Imam Syafi'i bilang silakan makan semua. Kenapa? Dalilnya sahih. Semua binatang laut boleh dimakan. Kata Imam Abu Hanifah tidak boleh, ya, karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nah, jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, beliau mengatakan wa ammas samaku fa ajma'al ulama'u qatibatun annahu yahillu maitatu muzakkatan aula. Adapun ikan, ittifaq ulama bahwa secara keseluruhan hukumnya halal, disembelih atau tidak. Jadi Imam Abu Hanifah berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i. Padahal hadisnya itu juga. Subhanallah. Bapak, kalau kita ke Turki, ke daerah Eropa, kemudian sebagian India yang mereka itu mazhabnya mazhab dari Imam Abu Hanifah, mereka tidak mengkonsumsi itu, tidak makan. Tapi kita, ulama-ulama kita, orang Indonesia yang lebih dominan bermazhab Syafi'i, walaupun sudah dihalal, tapi nggak ada yang makan tuh. Saya tidak pernah lihat dijual ular laut, anjing laut, babi laut, singa laut, nggak ada yang jual. Kenapa?
jijik bisa jadi. Nah, tetapi yang menariknya Bapak saudara sekalian ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang bisa kita pahami hadisnya satu, tapi imam madhab bisa berbeda-beda. Saya kira ini cukup satu hadis pembukaan. Mudah-mudahan ya pertemuan kita ini bermanfaat. Kalau saya kembalikan kepada tradisi, apakah langsung doa atau bagaimana? Ya silakan. Saya mau beri tanda dulu. Bapak saya sekalian yang siogianya ada kitab Bulughul Maram yang asli Arab. Itu bagus, bisa kita mengikuti. Kalau yang bagus lagi beli kitab Misbahuz Zulam ini 4 jilid. Tapi kalau sekurang-kurangnya yang 1 jilid saja, Bulughul Maram. Itu mudah dicari. Dan kitab Bulughul Maram ini sudah penerbitnya tidak kurang dari 10 penerbit yang mencetak. Dan pentarjihnya ya, mutarajimnya yang menerjemahkannya juga banyak. Nah, ternyata penterjemah itu juga punya pandangan berbeda dalam memilih kata-kata di dalam menerjemahkan. Tergantung dari latar belakang si mutarjim, seorang yang menerjemahkan itu. Nah, itu menariknya. Tapi kalau kita ngaji lagi, insya Allah kita bisa sama-sama ya mentarjih mana yang aqwalus sahihah dan mana al aqwalul ya fasidah. Ya, silakan. Menarik Pak Kiai, tadi Pak Kiai di awal kajian itu mengatakan bahwa ulama itu warasatul anbiya. Ya. Kan sampai seorang ulama itu harus belajar kepada seorang yang tukang sholat. Ya. Jadi saya ingin menanyakan, ada sekarang kan ulama-ulama yang mementingkan dunia. Ada yang bilang ulama itu suka, atau juga ulama-ulama itu tidak sesuai dengan apa yang ilmu yang dia miliki. Nah, sekarang saya mau tanya, sebetulnya sebutan untuk seorang ulama itu ada istilah dai, penceramah, mubaligh, ustaz. Mana yang kelihatannya tepat untuk sebutan nama-nama itu? Iya, terima kasih. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu sendiri ya, jadi pada sirah Nabawiyah, di awal-awal Islam itu tidak dikenal yang namanya ustadz, tidak dikenal yang namanya kiai, ulama itu tidak ada. Al-faqih itu nggak ada. Tetapi dalam hadis-hadis menjadi terbiasa dan banyak hadis dengan sebutan qori, ya, qori, ya, karena memang bukan cuma sekedar Nabi pernah mengatakan ketika Iqra ya Muhammad, ma'ana bi qari, gitu. Baca ya Muhammad, ketika surah Al-Alaq itu turun, Nabi menjawabnya ma'ana bi qari, aku ini bukan pembaca. Itulah pertama kali ucapan Nabi penjelasan tentang qari. Kemudian hadis-hadis ketika Nabi menjelaskan siapa yang mesti jadi imam. Kalau kita kumpul ini harus ada imamnya, siapa yang menjadi imam. Maka Nabi dalam banyak hadis menjelaskan aqra'uhum, yang paling bagus jadi qori, yang paling bagus bacaannya. Kenapa begitu? Karena Qur'annya tidak ada. Quran di zaman Nabi itu tidak ada. Quran itu adanya di dada-dada para sahabatnya. Jadi kalau dia tidak berujar, tidak berucap, nggak ada. Quran nggak ada. Hadis nggak ada hadis. Kalau dia ngomong baru ada hadis. Nah, pada fase periodisasi di mana sedikit sekali hadis-hadis yang ditulis di kulit-kulit
onta, ya, di tulang-tulang itu sedikit sekali yang dimanfaatkan itu, maka hadis itu nyaris Al-Quran itu tidak ada. Baru ketika dilakukan kodifikasi pada masa Khalifah Utsman baru dikenal. Nah, itu pun masih dikenal orang alim yang disebut sekarang kiai itu qori. Nah, sekarang yang disebut qori itu adalah orang yang suaranya bagus, indah ketika dia membaca Al-Quran dengan nagom-nagom, dengan kiroat-kiroat yang berbeda-beda. Itu disebut qori. Ada hadis tentang orang yang tidak diterima hajinya, wa qurra'uhum lisum'ah. Qurra itu jamak dari qori. Ulama-ulama kalau diterjemahkan, ulama-ulama yang pergi haji tetapi lisum'ah, untuk melahirkan, membangkit semua image bahwa dia orang yang berulang-ulang, banyak kali berulang-ulang melakukan ibadah itu, nggak diterima. Nah, yang kita maksudkan bukan hajinya, tapi Nabi mengatakan wa qurra'uhum lis-sum'ah. Mereka orang-orang yang membacakan Al-Quran, membacakan hadis, tapi melakukan ibadahnya seperti itu. Itu disenanya qori. Kemudian setelah periodisasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru sudah ada kodifikasi, maka disebutlah mulai al-ulama dalam konsep pengertian Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makanya ulama tadi saya katakan itu bukan kiai. Ulama itu bukan ustadz, bukan syekh, bukan habaib, bukan. Siapa saja yang belajar ilmu agamanya, kemudian setelah belajar dia amalkan, maka dia ulama. Kiai itu bahasa Jawa, sesuatu yang dimuliakan, sehingga ya kerbau yang dikeramatkan itu kiai namanya. Kereta kuda, gerobak, kalau kata kita bahasa Betawi, kereta kuda. Bedanya kalau gerobak untuk benda, kalau dibilang kereta kuda itu untuk manusia. Kereta kencono, kereta yang dibuat oleh lapisan dibungkus oleh emas, itu kiai. Kiai kencono. Kemudian dalam bahasa Jawa ini dimanfaatkan, dipakai untuk memberikan label-label kepada orang yang fasih, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kiai haji, kiai haji. Padahal dari sisi substansinya, kalau dilihat historinya, apa bedanya dia sama kerbau? Apa bedanya dia dengan kereta kuda? Itu dari sisi pemaknaan. Baru pada teori tabi'in ada ustadz dikenal. Kenapa? Karena sistem pendidikan itu walaupun non klasikal, tapi sudah ada ribat. Nah, kalau kita bilang pesantren. Jadi ada tempat zawiyah, tempat ulama-ulama mengumpul Quran, didik. Timbul di situ istilah ustadz. Nah, ustadz itu kalau sekarang dipergunakan di Timur Tengah itu adalah guru besar, profesor doktor itu ustadz. Di Indonesia mimpin tahlil 3 kali ustadz. Padahal itu minad dakatir, doktor-doktor yang memiliki ya keunggulan dalam sebuah spesialisasi keilmuan, dia itu namanya al-ustadz. Nah, orang Betawi mengenal ulamanya, mengenal ustadznya itu dengan sebutan guru, tuan guru. Tetapi orang Betawi suka potong letter, wan, bukannya tuan tapi wan haji. Itu maksudnya tuan haji. Dimuliakan, kenapa? Mahal pergi haji 6 bulan. 6 bulan Pak, istrinya hamil, awal hamil, bangun pulang udah lahir anaknya. Ya, awan haji.
Wan guru, tuan guru, sama dengan di Martapura, Kalimantan, tuan guru. Gak ada istilah kiai, gak ada istilah ustadz, yang kenal guru. Mana terkenal lah ya nama-nama Guru Abdul Karim, Guru Marzuki, Guru Mughni, ya, Guru Abdul Majid. Itu ulama-ulama Betawi semua ada dipanggilnya guru. Nah, sekarang menjadi tren baru, ya, kiai. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu gitu, waduh, sama kebo. Gitu. Nah, itu dari sisi istilah, ya. Kemudian ada istilah dengan al-ulama usu, orang-orang yang berperilaku buruk. Ulama-ulama itu, kalau kita belajar di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, memang kita kalau mau berguru harus tahu dulu gurunya. Ini bapak-bapak undang saya di sini salah. Ustadz Lukman ini salah undang. Kenapa? Mestinya kalau mau ngundang orang ke sini itu dipahaminya 2 bulan. Jadi tinggal di rumah saya, di sekitaran rumah saya dulu 2 bulan namanya. Lihat bagaimana zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya di mana saya, kemana saya perginya, bagaimana saya memperlakukan istri saya, anak saya, cucu, ya, menantu, tetangga. 2 bulan dipahami sudah bagus, baru ngaji. Terus model keikhlasannya pelajarin dulu. Yang ngajar di sini jangan diamplopin 6 bulan. Ya. Jangan diamplopin. Kira-kira balik lagi nggak? Kalau dia tetap balik, dia tetap mengajar, nah itu yang bagus. Bibirnya, ya, sudah bisa mencerminkan apa yang di dalam hatinya, insya Allah ilmunya berkah. Bapak saya sekalian, bapak jangan lihat saya sekarang. Tadi MC bilang di TV, jangan dibilang begitu. Dulu ini saya pengacara. 6 tahun saya jadi pengacara. Saya muter haluan itu tanpa harus turun lagi istilahnya. Tidak tanpa harus landing take off ulang. Tidak, di tengah jalan saya putar jadi pengacara. Saya ingin jadi seorang ustadz. Saya belajar. Kontrak belajar ilmu alat sama orang tua saya. Dan saya ngabdi 16 tahun pada Muallim Syafi'i Hatami. Tahun 90 sampai 2006, sampai beliau meninggal. Saya jadi sekretaris pribadi beliau. Belajar. Nggak ada yang tidak bisa. Saya di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, ya. Saya jadi dosen itu tidak melamar, tapi saya yang diminta. Baru 2 semester saya diangkat menjadi kaprodi tafsir, kaprodi KPI, 2 program studi diberikan gitu. Padahal saya tidak minta dan saya tidak pernah melamar. Sehingga saya bilang sama anak-anak muda, tidak ada yang tidak bisa, yang ada hanya orang malas dan orang yang rajin belajar. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaannya, bagaimana untuk bisa memahami ulama yang benar, yang baik? Itu cara mencarinya saja begitu. Melihat keikhlasannya itu seperti itu, baru ngaji. Maka dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak bagus. Sekarang ini perguruan-perguruan, institusi keagamaan itu terlalu banyak. Lulus saja Dr. Andes, SAG dan sebagainya. Panggil cuma panggil bang, nggak nengok. Panggil Ustadz, nengok dia. Padahal ketika dia menyampaikan kajian tidak memadai. Yang bagus itu duduk di lekar, ngaji. Saya sebelum bikin pondok pesantren, ya, tahun 2000, 13 tahun saya setiap hari itu ngajar ilmu alat di rumah gratis. Kitab saya yang beliin, siapa yang mau ngaji. Ya, 13 tahun belajar nahu, sorof, ma'ani, bade, mantik.
Arud, Qawafi, semuanya gratis saya ajarkan 13 tahun sampai jam 1 malam. Sebelum bikin pesantren begitu. Sehingga banyak di sini, daerah sekitar sini banyak yang sudah bikin pesantren. Ada yang gitu, belajarnya di rumah, nggak perlu pesantren. Kalau serius bisa, nggak perlu masuk institusi secara formal. Nah, dengan membentuk seperti itu, maka dia akan memelihara diri gitu. Jadilah orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Nabi. Jangan ceramah. Ceramah itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau sekarang tidak, public speaking itu, metode dakwah itu sudah menjadi sebuah institusi. Bapak sekalian, saya pernah beberapa di sini ada masjid yang besar di Jakarta Selatan ini, pendidikan kader dakwah. Tukang kecap masuk, lulus kader dakwah, keluar sudah melamar kepada yang mulia pengurus Masjid Nurul Yakin, saya ingin jadi khatib 2001. Saya tampirin lulusan ya kader dakwah, disuruh masuk naik sini, kacau. Dikasih amplop kecil, besok kagak balik lagi. Karena profesionalisme dipahami ya dengan cara yang berbeda-beda. Memang kalau di dalam ayat itu kan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Minkum itu litab'id, maknanya itu profesionalisme. Yang harus profesional itu nggak perlu semua. Minkum lihat tafaqquhu fid din, untuk bisa maksimal di dalam mempelajari agama. Tapi profesionalisme itu selalu sejalan, sebanding, seirama dengan komersial. Dokter, profesi itu ketika dia profesional, baru ngomongnya saja sudah 150.000, itu puskesmas. Tapi dokter yang profesional baru ngobrol saja sudah 300.000. Itu profesionalisme. Pengacara, akuntan, notaris, profesional. Nah, orang mengatakan Ustadz Kiai ini pada ayat ini adalah profesionalisme. Maka ada manajemennya. Daftar, baru daftar ceramah, baru daftar 20%. Datang ke masjid harus lunas, belum ngomong. Dia kagak tahu kalau dia mati. Nah, itu karena profesionalisme, cara pemahamannya yang semacam itu. Padahal dakwah itu ya yajibu ala kulli muslim. Jadi sifatnya fardu ain. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian oleh kalian apa yang aku berikan walaupun cuma satu ayat. Tidak profesional memang. Nah, jadi dengan begitu kita mudah melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, yang jelas begini. Hanya tukang bajai yang tahu mana tukang bajai yang baik. Ya, hanya tukang listrik yang tahu mana yang pasangannya, instalasinya bagus, hanya tukang listrik. Saya ingin mengatakan kepada kita ini, kalau tidak paham jangan menilai gitu loh. Maaf nih, sehingga oh ini ulama su nih, nggak boleh juga. Ente kiai bukan, jangan nilai ente, tidak. Di Islam itu ustadz kiai tidak boleh. Ketika rumahnya listriknya mati, dia nggak boleh memperbaiki listrik. Kenapa? Dia bukan profesinya. Dan di situ ada rezekinya tukang listrik. Nggak boleh. Panggil. Lah sekarang bukan ahli politik ngomong politik. Orang mana ngomong politik, jadi rame, bising dunia ini. Bukan ahli agama ngomong agama, tambah kacau lagi. Kita kalau baca medsos kan begitu. Malah justru yang benar dibully. Saya kasih contoh yang benar tapi dibully. Keinginan pemerintah, wacana untuk membuka pabrik minuman, itu ramai.
Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan kebijakan keinginan pemerintah. Bapak Kiai Haji Anwar Abbas itu tidak setuju, karena itu membuka peluang untuk ya berkembangnya narkoba dan lain sebagainya, itu tidak bagus. Coba baca, lihat Bapak di medsos bagaimana sikap orang terhadap Anwar Abbas, dibully abis. Nggak ada yang manggil ustadz, nggak ada yang manggil kiai, semuanya Abbas nih gimana nih, Anwar nih gimana nih, bubarin aja itu MUI dan sebagainya. Hancur, dibully oleh buzzernya itu, disikat habis. Padahal dia benar, karena yang menilainya bukan ustadz. Kan sekarang kan itu kan, makanya profesionalisme itu harus perlu juga, tapi tanpa harus komersial. Dipisahkan dua istilah itu. Semua orang ngomong politik, kalau bukan ahlinya jangan, nanti orang terpengaruh. Semua orang ngomong tentang kesehatan, kalau tidak ahlinya jangan ngomong. Kenapa? Berbahaya. Nah, orang Islam listriknya mati saja dia nggak boleh perbaiki, karena itu ada rezeki orang lain dan dia bisa kesetrum. Subhanallah ya. Jadi Bapak saya sekalian, tidak mudah kita untuk menyatakan itu. Apalagi pada kajian itu begini. Ada salah seorang ulama, ini aspeknya warok ya. Dia kemana-mana diikutin terus sama orang. Dia gedek gitu loh. Privasi dia mau beribadah itu, privasi dia mau ibadah itu kurang gitu. Kemananya dia ngajar diikutin gitu. Akhirnya dia masuk pasar belanja gitu maksudnya. Ini ngikut semua nih orang ke pasar. Papasan dia ketika lihat ada wanita cantik, pantatnya ditepok, pak. Ini yang ngikut yang semua. Waduh, kiai kagak bener nih, main tepok-tepok pantat aja. Lama-lama rontok nih, yang ngikutin ini rontok ini semua. Kenapa? Kiai nggak bener, kiai maksiat, kiai main tepok-tepok aja yang bukan mahramnya. Semua itu penilaian, karena mereka tidak sekelas. Hanya 1-2 orang saja yang bertahan tetap belajar, sehingga pada kedekatan yang begitu luar biasa diberikan sebuah wahana evaluasi. Ditanya nih muridnya, yang dulu tuh guru tuh maksudnya apa tuh? Tepok itu. Oh, wanita itu sudah lama dia menikah tidak punya anak, dan aku bertawasul mohon kepada Allah supaya wanita itu punya anak, sehingga aku tepukan di pantatnya. Dan ternyata anaknya banyak nih perempuan. Ini jangan dijadiin dalil besok masuk pasar mau main tapok aja. Dan ditanya gurunya siapa? Nah, jadi kesenjangan berpikir tidak sama frekuensi dalam pemikiran itu juga menyebabkan salah. Dinilai jelek karena dia tidak punya kapasitas untuk itu. Begitu juga ketika kita ingin mengatakan ini ulama khair, ini ulama su, jangan terburu-buru. Tanyakan kepada ulama-ulama dia pada kapasitas itu atau tidak. Saya kira jawabannya itu. Jadi jangan mudah memberikan lebar. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, Dek.